Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama Gus Betik dalam playlist politik embongan. Jadi di playlist ini meskipun tetap dalam satu channel yang sama yaitu Subandito Koco, tapi kita bikin playlist yang khusus berbicara tentang politik. Maka kita kasih nama playlistnya adalah politik embongan. Oke. Dan ini kita kemas dalam suasana persiapan atau memang sudah akhir pekan ya. Monggo silakan masing-masing saja. Mungkin yang sudah berakhir pekan atau persiapan berakhir pekan ya. Jadi kita akan diskusikan sebuah tajuk ini dengan suasana yang ya tidak terlalu berat lah ya. Dianggap ini sebuah obrolan-obrolan gitu saja ya. Nanti apa hikmah yang bisa kita ambil darinya, mari kita ambil gitu. Oke, begini. Semua ini triggernya itu adalah keputusan MK kemarin ya, yang membuka jalan ya untuk seseorang gitulah ya bisa menjadi cawapres ya, yang itu kendalanya ada di keterbatasan pembatasan usia. Usia berapa sebetulnya diizinkan atau dibolehkan untuk menjadi cawapres di situ ya. Dan akhirnya kita sama-sama tahu dan MK meloloskannya sehingga masyarakat atau rakyat mengatakan Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga ya. Itu sudah kita bahas ya. Dan meskipun sebetulnya dalam bahasan kita terdahulu tidak ada masalah, perubahan hukum itu tidak ada masalah, tetapi jangan begitu terjadi amandemen begitu juga langsung diterapkan. Itu yang jadi masalah, sehingga rakyat itu punya cara sendiri untuk berpikir dan itu nggak bisa dibendung ya, bahwa itu sebetulnya perubahan untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang sifatnya tidak untuk kepentingan rakyat. Padahal kita ini kan berbangsa dan bernegara atas nama rakyat gitu ya. Masih ingat kan video kita yang lalu? Sebetulnya tidak ada masalah. Misalkan 40 ini terlalu tua ya. Sekarang anak-anak muda juga banyak yang canggih diturunkan ke 35. Tidak apa-apa. Cuman jangan langsung diterapkan. Ketika langsung diterapkan itu yang bikin masalah, sehingga ada sakwa-sangka yang liar, yang itu sah-sah saja. Ya. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dengan rangkaian ya, yang mau nyawapres itu anaknya penguasa. Ya, yang menjadi ketua MK masih ada hubungan keluarga. Jadi ada benang merah yang itu menjadi kristalisasi, sehingga ya rakyat akhirnya ya seperti apa yang kita tahu. Dengan sebuah julukan, bisa dikatakan anekdot nggak itu? Bagaimana Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga, artinya melayani kepentingan keluarga. Oke, itu triggernya ya. Trigger itu terus ditambah lagi dengan trigger terjadinya regulasi. Sebetulnya regulasi itu juga hal yang biasa. Pergantian kepemimpinan di dalam, kalau kepolisian enggak ya, di tubuh militer terjadi regulasi ya, pergantian kepemimpinan. Sebetulnya kalau sudah masuk masa pensiun atau apalah gitu ya, itu biasa-biasa saja ya. Cuman ya begitu. Ya, karena publik itu kan sekarang selalu melihat, apalagi dengan dunia yang informasi itu semakin gampang didapat ya. Setelah itu ditambah lagi ada yang mengatakan kok ada aroma 98 ya, aroma 98 pasca awal-awal reformasi itu ya. Nah, ketiga trigger-trigger ini menjadi diskusi-diskusi hangat di dunia virtual. Ya, meskipun aku tentunya keterbatasan waktu ya, tidak bisa mengikuti semuanya, nggak bisa lah ya. Jadi nanti kalau aku kurang data ya dilengkapi saja gitu ya. Namanya juga
waktunya terbatas, nggak mungkin setiap ada diskusi itu aku lihat semua, ya nggak mungkin ya. Cuman secara global puzzle yang mau kita coba bangun itu dari sana titik awalnya ya, awal mulanya atau titik awalnya. Oke, aku cerita dulu. Awal 98, ya itu bisa dikatakan awal atau pertengahan atau akhir ya, bulan berapa gue juga lupa. Dengan kekuatan rakyat ya, itu akhirnya Pak Harto harus jatuh ya, yang kita kenal dengan peristiwa 98 ya, sehingga setelah itu disebutlah era reformasi. Pak Harto kan jatuh itu ya. Itu ada yang menarik loh. Di situ ada yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat menunjukkan di mana kebesaran hati Pak Harto ya untuk lengser, untuk menyerahkan kekuasaannya ya. Meskipun dengan sebuah pendekatan filosofis Jawa yang ora paten gitu ya. Ora itu tidak, paten itu apa paten itu? Irfan biar jelaskan. Kalau nggak salah paten itu penyakit kulit seperti eksim atau apa gitulah ya. Nanti kalau salah biar Irfan yang jelaskan. Kan ora paten, ora jadi presiden, ora paten, nggak jadi presiden, nggak paten itu ya. Tetapi dari sisi kebangsaan itu ada yang harus kita kasih acungan jempol kepada beliau. Ya, dan itu bisa kita dapatkan informasi itu aku dapatnya dari Cak Nun ya. Cak Nun kan terlibat termasuk dari 9 orang atau berapa orang yang diundang ke istana ya oleh beliaunya Pak Harto untuk membicarakan terus mau gimana ini enaknya gitu ya. Jelang-jelang Pak Harto mundur dan akhirnya kan Pak Harto mundur. Gitu kan, dari kekuasaan terus reformasi berjalan. Terus naiklah Pak Habibie. Ya, jadi Pak Habibie itu bukan presiden terpilih loh ya. Ya, dia menggantikan. Nah, sayangnya berikutnya mau nyalon lagi diganjal oleh Golkar kan. Ya memang Pak Habibie itu bukan politisi, dia kan ya teknokrat ya. Masalahnya di sana dan Pak Habibie itu yang dirangkul bukan seorang politisi meniti karir dari bawah masuk ke Golkar, enggak. Akhirnya perlakuan Golkar kan seperti itu. Padahal kalau menurut gue seharusnya enggak boleh seperti itu, karena jika kita harus akui bagaimana prestasi Pak Habibie meskipun ada kelemahannya ya. Akhirnya Timur Timur lepas dan Pak Habibie itu jadi mainannya Amerika. Ya jelas saja kalau apa namanya dilakukan jejak pendapat ya bubar dan memang bubar itu. Gue juga nggak tahu apakah Pak Habibie akan membuktikan ini loh gue orang yang paling demokrasi apa begitu. Jadi maunya referendum jejak pendapat. Akhirnya ya dengan analisa yang sangat-sangat sederhana pun kita tahu referendum tidak pendapat mesti lepas dan lepas, nggak perlu otak-otak jenius untuk memahami seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu behind screen-nya apa, karena menurut laporannya si yang itu gue demen banget, gue cakep lah, Yuriko Guterres ya. Itu kalau analisa dia Pak Habibie sebetulnya ujung-ujung dari referendum itu tahu bahwa itu akan lepas ya. Nah, itu merupakan titik lemah Pak Habibie ya. Tapi di bidang ekonomi kita harus akui kepiawaian Pak Habibie bagaimana dolar terhadap rupiah itu menjadi sempit jurangnya. Tidak sekarang berapa? 1 dolar berapa? 15.000. Jadi 1 nyawa orang Amerika itu setara menjadi sama 15.000 nyawa orang Indonesia. Itu Pak Habibie punya keberhasilan di situ ya. Meskipun ada yang kita bilang itu cukup fatal ya dengan lepasnya Timur Timur itu. Ya Amerika kan gitu. Itu panjang ceritanya, nanti kita bahas. Kenapa dulu kita didorong-dorong? Kenapa sekarang justru kita diarahkan supaya untuk melepaskan Timur Timur itu nanti konsekuensinya akibat sudah runtuhnya Uni Soviet itu perang dingin dulu juga yang menjadi backgroundnya ya, itu kita abaikan dulu. Oke, tapi seharusnya
kita juga harus mengakui kehebatan Pak Habibie menata ekonomi dan melepaskan semua tapol-tapol itu ya. Itu bagus gitu. Meskipun peristiwa Timur Timur jangan dilupakan. Itu apa ya? Mimpi di siang bolong mau nggak percaya tapi terjadi, dan itu menyakitkan karena berapa sudah dana digelontorkan untuk membangun Timur Timur ya, dan kita angkat topi terhadap saudara kita Kang Mas Yuriko Guterres ya. Oke, itu kita abaikan. Begini, yang Pak Harto tanyakan kepada utusan-utusan yang kalau nggak salah 9 orang itu ya yang diundang ke istana. Pak Harto tanya begini, kalau saya turun Indonesia ini aman nggak? Subhanallah. Itu kan artinya Pak Harto mencintai negeri ini. Ya karena kalau Pak Harto mau main kuat, Pak Harto masih powerful loh. Militer masih di tangan Pak Harto. Yang pada waktu itu pangapnya kan error. Nanti kalau ingat ya. Ya. Militer masih di tangan Pak Harto itu. Artinya ketika Pak Harto mau menggunakan militer untuk menumpas kekuatan rakyat bersama mahasiswa dan segala macamnya itu ya, untuk minta Pak Harto lengser bisa. Ya. Bisa. Tapi Pak Harto enggak mau. Pak Harto enggak mau. Justru Pak Harto tanya dulu, ini kira-kira kalau saya mundur aman nggak Indonesia ini? Artinya masih ada rasa kebangsaannya, kecintaannya terhadap negeri ini agar tetap aman, itu yang harus kita acungi jempol. Ya. Itu harus kita acungi jempol. Jadi nggak terus militer diturunkan, itu masih powerful itu. Ya, masih powerful. Karena masih di tangan beliau militer. Tapi kan Pak Harto enggak mau, dan akhirnya kita tahu ya seperti itu ya, itu sekitar Ba'da Duhur ya. Itu mengundurkan diri. Dan terjadilah roda reformasi berjalan, dan meskipun ternyata tidak yang seperti kita harapkan ya. Sesuatu yang bisa kita ambil, Pak Harto tidak mau berhadapan dengan rakyatnya dengan menggunakan kekuatan militer. Itu sesuatu yang harus kita acungi jempol. Ya, sebetulnya kalau mau menggunakan kekuatan militer bisa gitu. Itu satu contoh. Contoh berikutnya, ini semua ini pada almarhum ya. Pak Harto sudah almarhum. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Begitu juga almarhum Gus Dur. Ya. Almarhum Gus Dur ya. Almarhum Gus Dur pada saat itu kan belum selesai. Pemerintahannya kan dihentikan di tengah jalan kan. Terjadi pemanjulan itu kan. Tentunya kalau Gus Dur tidak begitu kuat ya militer, tapi masih bisa juga kalau Gus Dur mau menggunakan militer untuk tamengnya ya, untuk dia tetap berkuasa, tidak mau dihentikan di tengah jalan pemerintahannya bisa ya. Tapi tidak sekuat Pak Harto. Meskipun Gus Dur pada waktu itu kan juga ada pergantian ya di tubuh militer, ada pergantian juga di kepolisian kalau nggak salah ya. Artinya meskipun tidak sekuat Pak Harto, militer itu masih dalam kontrol Gus Dur ya. Cuman nggak begitu signifikan ya. Nggak begitu signifikan. Wiranto, pada saat itu Wiranto yang jadi pangap ya ketika Pak Harto di akhir kekuasaannya ya. Oke. Tapi ada sesuatu kekuatan massa yang kalian harus tahu. Gus Dur itu tokoh yang dalam filosofi Jawa itu geni. Itu geni, ludah api. Jadi apa yang dia omong mesti dilakukan oleh pengikutnya. Dan kita tahu dia adalah tokoh dalam sebuah organisasi yang besar setelah Muhammadiyah, yaitu NU.
Jadi kalau kalau Gus Dur mau menggerakkan kekuatan massa NU untuk berhadapan dengan mereka yang ingin menghentikan eh, kepemimpinan yang belum selesai masa jabatannya, yaitu Gus Dur, itu bisa. Kan pada waktu itu kan dikomandani oleh Amin Rais kan, masih ketua MPR saat itu. Bisa itu, ya. Bisa Gus Dur menggunakan kekuatan massa NU untuk datang ke Jakarta itu, tinggal satu komando aja sudah bergerak itu, dan itu bisa habis-habisan juga. Bisa. Militer juga bisa tapi tidak sekuat Pak Harto. Ya. Ya Gus Dur dihentikan, ya sudah, kita lihat dengan bersahaja. Bagi dia jabatan itu apa sih ya? Ya sama dengan Pak Harto bilang, cuman Gus Dur tidak mengeluarkan statement ya. Kalau Pak Harto kan mengeluarkan statement yang sampai menjadi viral ya. Kalau bahasa sekarang, bahasa dulu belum ada bahasa viral. Orang tadi presiden, ora paten. Ya, ya. Cuman nuansanya sama. Mereka orang-orang yang akhirnya legowo untuk menerima keputusan, ya, harus berhenti dari kekuasaan sebelum masa baktinya habis. Ya, tidak mau membenturkan kekuatan, yang satunya kekuatan militer, yang satunya kekuatan massa, ya, untuk berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Tidak mau. Itu sebuah contoh yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya mereka-mereka yang sedang di puncak kekuasaan, ya, di lingkungan stakeholder kekuasaan pemerintahan negara kita ini. Beliaunya harus dijadikan contoh. Jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kita sebagai anak bangsa, ya. Itu contoh yang bagus gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, banyak analisa-analisa para pengamat yang tentunya aku bilang tadi, aku tidak bisa mengikuti semua. Nanti kalau dataku kurang, ya kamu tinggal tambahkan gitu aja ya. Setelah MK seperti itu, kemudian terjadilah sebuah rotasi, sebetulnya biasa saja ya. Sama seperti di MK itu sebetulnya biasa saja kalau diputuskan, tapi sosialisasinya 5 tahun ke depan itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah diputuskan langsung diterapkan, terus dia nyawa pres, itu yang jadi masalah. Begitu juga regulasi kepemimpinan dalam militer, itu juga kan hal yang biasa. Mungkin seperti yang kita tahu sudah masuki MPP ya, masa pensiun, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu yang di luar biasa sepertinya. Namun demikian, dengan adanya 3 trigger tadi, keputusan MK, kan ini kan aroma politiknya tinggi. Ya memang masalah politik itu. Keputusan MK yang seperti itu terus dilanjutkan dengan regulasi kepemimpinan di tubuh militer. Kalau polisi kan enggak ya. Kapolrinya kan masih tetap ya. Meskipun itu kita tahu ya, orang dekatnya juga ketika di Solo dulu, ketika presiden jadi wali kota juga berdinas di Solo kan, itu Kapolrinya itu kan. Ya, kalau Kapolri kan belum ada regulasi ya, masih tetap di tubuh militer ya, terjadi regulasi ya, pergantian-pergantian, itu sebetulnya hal yang wajar. Cuman akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati ya, dengan triggernya di MK tadi, terus pergantian di tubuh militer tadi, terus ditambah lagi pengamat mengatakan kok aromanya ini aroma 98 mulai tercium. Nah, kita mau bahas ini ya, mau bahas ini. Kita tahu ya, pertama, kalau sosok penguasa itu menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat atau kekuatan apapun, itu berbahaya. Berbahaya. Menangnya itu harus menang total. Kalau menang tipis itu berbahaya, bisa berbalik lagi. Makanya kan kita lihat kalau di Filipina dulu gue masih kuliah, Marcos harus hengkang dari negerinya. Makanya salah satu kehebatan Pak Harto kan tidak lari. Dia tidak perlu hengkang seperti Marcos.
Dan banyak penguasa-penguasa lain ya, termasuk yang di daerah mana itu, gue lupa ya, di anak benua India sana kan, Sri Lanka atau mana gitu ya, tolong dikoreksi kalau salah. Itu hengkang lari ke luar negeri ketika berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Berbahaya berhadapan dengan rakyat itu. Kalau rakyat itu sudah bergerak, itu seperti air bah yang nggak bisa dibendung. Jadi apa maunya ya harus dilakukan gitu. Ya, karena apa? Kenapa kekuatan rakyat itu begitu kuatnya, dahsyatnya seperti gelombang samudra? Karena itu bisa dibilang kejengkelan, ketidakpuasan yang menumpuk dari satu waktu ke waktu-waktu yang lain. Begitu tertumpahkan, dia menjadi gelombang besar. Terus gitu mau dihadapi dengan kekuatan militer, dengan kekuatan massa, bisa fatal. Ya. Nah, terus ada beberapa pengamat-pengamat itu ya. Kalau gue sih nggak urusan itu pengamat ya, maybe benar, maybe nggak. Apakah pengangkatan regulasi orang-orang penting di tubuh militer ini dari orang-orang dekat presiden itu sebagai sinyal untuk melindungi kekuasaannya? Apakah begitu? Nah, itu di luar konteks untuk kita bicarakan, karena gue tidak masuk ke situ. Yang mau gue masuk, hati-hati ya ketika berhadapan dengan kekuatan rakyat. Apapun itu akan luluh lantak. Kalau memang mau dihadapi menang, harus menangnya total. Ya 90-10, jangan 40-60 itu masih bahaya itu. Atau 55-45 itu lebih bahaya lagi. Harus 90-10 atau 95-5 atau 99-1 baru aman. Kalau enggak bahaya berhadapan dengan kekuatan massa. Jadi kita harus tahu ya, jangan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi massa. Apalagi kita sudah sepakat sejak reformasi, militer itu kembali ke barat. Dia menjadi alat negara, bukan alat politik. Gitu loh. Jadi jangan merayu-rayu militer untuk masuk lagi ke dalam politik. Kita sudah kembalikan ke barat. Dia hanya digunakan apabila ada kekuatan-kekuatan asing yang mengganggu negara kita. Makanya kasus yang di Rempang kemarin juga gue bingung. Kok militer ya ada yang ikut juga, yang akhirnya di apa namanya itu, yang meeting itu loh, yang meeting kok jadi ya dipahami sebagai merangkul tuh kan ya. Diklarifikasi ya. Yang Pangap bilang meeting, lah wong rakyatnya kok dipiting toh. Militer itu kan lahir dari rakyat dan dihidupin dari uang rakyat. Ya rakyat itu ya disayangi lah kok dipiting. Meskipun akhirnya kan di apa namanya itu ya, diklarifikasi meeting maksudnya dirangkul gitu ya, nggak tahu lah, tanya guru bahasa sana apakah piting dan rangkul itu satu mana ya. Aku juga tanda tanya loh, kenapa kok militer harus turun gitu kan. Jadi kita sudah sepakat militer itu biar di bara. Dia itu adalah kekuatan, instrumen untuk perspektif kebangsaan, berbangsa dan bernegara kita, bukan alat kekuasaan ya untuk melanggengkan penguasa, bukan dimensinya politik. Itu harusnya kita pegang gitu ya. Jadi jangan menggoda, jangan menarik-narik. Ya. Percuma. Meskipun katakanlah bertembokkan militer, kalau rakyat itu sudah marah, sudah jengkel, nggak akan bisa. Maka gue ingatkan, kalau mau menang dengan cara itu, menangnya harus total. Jangan menang tipis, bisa berbalik arah justru. Seperti Marcos tuh lari ke luar negeri. Ya, lari ke luar negeri. Ya. Jadi, ada pepatah Jawa itu begini. Pager, ya. Ada pager tembok, ada pager mangkok. Ini kultur Jawa ya. Tapi aku kira ini substansinya sama, bagus digunakan di mana saja ya.
Pager itu ya tahu ya. Kita punya rumah ada pagernya. Itu orang Jawa bilang, luwe becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Tembok itu ya tembok, dinding. Mangkok itu ya mangkok. Seperti kita makan bakso, mangkok. Sayur itu mangkok. Lah, orang Jawa itu punya tradisi kalau dia nyaur, dan itu kan sesuai dengan hadis ya. Kalau kamu nyaur, banyakin kuahnya, yang bagi-bagikan tetanggamu gitu loh. Ya tapi bukan banyak-banyak kuahnya terus rasanya hambar, ya nggak begitulah ya. Ini bahasa sastra. Nabi itu juga sastrawan. Dia mengeluarkan hadis dalam perspektif sastra. Artinya kalau kamu masak apa saja, usahakan sebanyak mungkin, tentunya sebatas kemampuanmu, dan berikan tetangga-tetanggamu. Nah, alat untuk memberikan, instrumennya itu, alat dapur itu biasanya mangkok, bukan piring. Mangkok ya, misalkan sayur, kita nyayur apa, banyakin dikit, tetangga kita kasih, kanan kasih, kiri kasih, depan belakang kasih, berbagilah. Makanya di dalam antropologi budaya Jawa ada yang bilang begini, luwe becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Nanti Irfan tolong jelaskan, aku akan jelaskan, takutnya nggak pas, salah ya. Karena ini Jawanya Jawa Sumatera ini. Lebih dekat ke Batak. Ya. Jadi gini, mangkok itu membina hubungan kita dengan tetangga. Jadi kalau ada apa-apa di rumah kita, tetangga kita itu ikut mengawasi keamanan rumah kita. Gitulah gampangnya. Itu lebih bermakna daripada pagar tembok. Rumahmu kamu tembok 4 meter atau 5 meter keliling, tapi kamu tidak baik dengan tetanggamu. Kamu ada apa-apa, ada maling kok, ada rampok kok, tetanggamu say hello aja. Ngapain juga gue pikirin orang pelitnya 7 setan. Ya, tapi kalau pagar kita pagar mangkok, kita punya apa-apa berbagi. Meskipun itu sederhana, sayur tewel lah, tewel itu gori, nangka muda gitu ya. Atau sayur apalah kita masak apa, tetangga kita berikan ya, 1 mangkok, sana 1 mangkok, 1 mangkok. Itu akan membuat relasi, rasa kebersaudaraan kita dengan tetangga itu semakin kuat, dan itu akan membuat rumah kita menjadi aman. Kalau ada bahaya apa-apa, itu tetangga kita akan ikut menjaga ya. Dan seperti aku bilang tadi, itu sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Kalau kamu masak, banyakin kuahnya dan kasihkan tetanggamu. Itu dalam rangka membangun kebersamaan, humanisme, ya. Dan itu tetangga siapa saja, nggak harus orang Islam, nggak. Agamanya apa saja, walaupun dia ateis, kasih saja. Karena ini berbicara humanisme horizontal, bukan vertikal. Ya, ada masanya kita berbicara vertikal, ada masanya kita berbicara horizontal. Ini humanisme, baik, siapa saja kasih. Ya, untuk menjadi sebuah kebersamaan di antara kita. Sehingga kalau ada apa-apa di rumah kita, tetangga-tetangga kita peduli. Tapi kalau kamu pagar, kebetulan lu banyak duit, lu bikin pagar rumah lu tuh temboknya 5 meter. Tapi 1 mangkok pun nggak pernah mengalir ke tetanggamu. Ya tetanggamu ya cuek bebek. Emangnya gue apain lu tolong-tolong juga orang nggak mau tolong. Biarin aja. Bahkan bisa-bisa orangnya tambah begini. Sudah masukin aja itu rumahnya, lu colong aja ada apanya itu. Gue pura-pura diem. Ya jadi tambah begitu ya. Nah, artinya seorang pemimpin, ini gue bicara bukan sosok siapa gitu, bukan ya. Semua kepemimpinan. Siapa saja dia ya yang sedang megang kekuasaan. Semua pemimpin atau bila perlu cawapres bersama capres bersama cawapresnya supaya dengar ini. Nah, siapa tahu nanti di antara mereka kan salah satunya ada yang terpilih jadi pemimpin. Ya, bagaimana supaya kekuasaanmu aman dan kamu mengakhiri kekuasaanmu dengan aman? Itu jangan menggunakan kekuatan yang militer lah, yang masalah, yang tetek bengek lah. Jangan. Itu tidak akan berimbang untuk menghadapi kekuatan kejengkelan rakyat. Jangan. Tapi kamu harus membangun relasi yang baik dengan rakyatmu. Itulah sebuah kekuatan yang hakiki, yang akan
melindungi kamu. Walaupun kamu sudah berakhir kekuasaannya. Caranya gimana? Senangkan hati rakyat, jangan lukai hati rakyat. Itu saja. Itu lebih kuat. Gitu loh. Jadi daripada membangun kekuatan-kekuatan yang untuk, kan ujung-ujungnya kan orang berprasangka dinasti bagaimana supaya tetap langgeng, itu kan untuk mengukuhkan kekuasaan, ataupun nanti kalau gue turun aman gitu kan. Rakyat itu berbicara ke sana akhirnya gitu loh. Dengan lintasan sejarah yang seperti ini. Gue kan sudah bilang, kita nggak bisa larang rakyat, lu jangan berpikir begitu, nggak bisa. Mereka kan berpikir dengan jalannya sendiri-sendiri gitu. Meskipun pemikiran itu belum tentu benar. Pengamat-pengamat itu pun juga belum tentu benar. Itu kan, cuman kan kita coba diskusikan, artinya belum tentu benar juga kan, ya belum tentu salah. Nah, daripada nanti negara kita terjadi chaos yang tidak kita inginkan, lebih baik kita diskusikan. Justru diskusi itu adalah untuk saling berbagi pikiran, pendapat, ya bagaimana baiknya tentang negeri ini. Gitu. Makanya aku bilang tadi, pepatah Jawa itu begitu, ya jangan bikin pagar tembok. Entah temboknya itu dari militer, dari kekuatan ormas, dari apapun, enggak. Tapi pagar mangkok. Tetangga kita kalau dikasih kan itu senang dan merasa diperhatikan. Nguong nih, merasa diuongkan. Nah, penguasa-penguasa, siapapun kalian, baik yang sedang berkuasa atau yang nanti akan berkuasa, ya, membangun kekuatanmu, membangun keselamatanmu, membangun keamananmu dalam perspektif kekuasaanmu dengan cara bagaimana? Senangkan hati rakyat, jangan lukai hati rakyat. Rakyat akan bersama kamu. Gitu. Ya, jadi itu yang bisa aku sampaikan ya di tengah hiruk pikuknya informasi pergantian rotasi kepemimpinan militer dan MK, dan akhirnya MK bergulir kan. Mungkin besok kita bicara tentang MK juga ya, karena keputusan MK membatalkan apa yang sudah diputuskan itu berkorelasi linier seharusnya. Apakah si cawapres itu masih bisa tetap maju atau enggak? Itu ya coba kita lihat besok apakah bisa kita diskusikan atau tidak ya. Kita lihat waktunya. Oke. Aku kira begitu ya. Kalian sudah bisa membangun puzzle dari apa diskusi yang aku taruhkan kepada kalian sambil menikmati akhir pekan kalian ya. Oke, sampai di sini dulu, tentunya dengan sebuah harapan semoga negeri kita tetap menjadi lebih baik lagi, meskipun ada riak-riak di sana sini, pergolakan di sana sini, ya wajarlah karena memang tahun-tahun politik seperti itu. Tetapi bagaimanapun, bagaimana kita tetap mencintai negeri ini. Ya, itu dari aku, sampai ketemu lagi di acara Politik Embongan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.